New Media Forum ini wadah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media. Tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media. Di antaranya saya bacakan ada Folk Aktif, Indozone, Dagelan, Indo Musikgram, Invipop, Narasi, Muslim Folk, USS Fit, Bapak-bapak Ide. Kayaknya cocok buat kita nih Bapak-bapak Ide nih. Menjadi Manusia, GNFI, Creative Fox, Kok Bisa, Tahu Butters, Pandemic Talks. Tahu Butters ini kayaknya cocok untuk Pak Budi nih kayaknya. Itu Pak Budi itu. Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good Stats, Hai Dudu, Proud Project, Phoebis, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, The Maple Media, How to Be Nothing, Everest Media, Geometry Media, Fox Daily, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modest Talk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, Notch Plus, dan Mature Indonesia. Kehadiran teman-teman new media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi di kita, Gus Ipul, sebagai bentuk dari perkembangan teknologi ya dan sosial kemasyarakatan. Satu catatan bahwa kami mengakui bahwa masih ada beberapa isu yang harus disettle oleh new media. Ya, ini catatan juga nih dengan teman-teman new media ya. Baik dengan rekan-rekan di media konvensional maupun dengan lembaga seperti Dewan Pers. Namun pandangan kami, new media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar, agar produk dari new media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional. Jadi justru kalau dijauhi malah susah ngomong kita, Gus. Ya kan, tabayun dulu nih silaturahmi kan begitu. Kalau silaturahmi kan nanti poin-poin masukan, saran itu bisa tersampaikan dengan baik. Beberapa aspek paling mendasar ya dari media konvensional dan beberapa aspek dari media baru ini ya yang membedakan dengan media konvensional adalah mengenai beberapa aspek seperti misalnya cover both side. Jadi kemarin kami diskusi di Bakom dengan teman-teman new media, apakah mungkin misalnya, apakah bisa di new media itu ada mekanisme cover both sides. Kalau misalnya belum memungkinkan, metode apa lagi yang bisa dipakai? Misalnya metode verifikasi, usulan dari teman-teman new media. Tapi beberapa aspek yang lain sudah dipenuhi, misalnya ada perusahaannya, ada semacam redaksinya, ya, ada alamatnya. Nah, ini membedakan antara new media dengan media sosial biasa. Kalau media sosial biasa tidak ada lembaganya, tidak ada alamatnya, ya, dan bahkan anonim dan seterusnya. Jadi dengan kondisi tersebut, dengan realita bahwa new media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4-6 miliar satu bulan. Hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage agar membuat kualitas new media semakin meningkat. Itu pengantar mengenai keberadaan teman-teman new media dalam preskonnya di Bakom. Selanjutnya, tepat hari ini, beberapa hari setelah Hari Pendidikan Nasional, kita hadir dalam acara press conference pemerintah untuk menyampaikan update pelaksanaan dan capaian program hasil terbaik cepat kepada publik dan media. Kami ingin menegaskan satu keyakinan mendasar bahwa pendidikan yang berkualitas hanya dapat terwujud di atas fondasi kesehatan yang kuat. Anak-anak yang sakit tidak dapat belajar secara optimal. Oleh karena itu, ya, Bakom pada hari ini memilih preskon dengan mengangkat dua tema, ya, dua program prioritas kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pendidikan, yakni satu,
CKG untuk anak sekolah, dan pengentasan tuberkulosis atau TB sebagai bagian tidak terpisahkan dari agenda pembangunan SDM yang unggul. Sebelum kami lanjutkan, mari kita saksikan Bapak Ibu terlebih dahulu video berikut ini. Silakan. Kesehatan untuk anak-anak kita yang memadai untuk seluruh rakyat kita itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who. Ini pas dicek mata saya tuh kayak ada minus di kanan kiri di antara 1 sama setengah katanya. Nah itu bagus banget sih kita, karena kita bisa tahu kalau kekurangan kita di mana. Baik Bapak Ibu sekalian, mengenai cek kesehatan gratis di sekolah. Pertama, latar belakang dan urgensi program. Teman-teman media, program CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Banyak masalah kesehatan pada anak usia sekolah, seperti anemia, gangguan gizi, kesehatan gizi, hingga penglihatan, sering tidak terdeteksi semenjak awal. Hasil CKG tahun 2025 mengkonfirmasi hal ini. Dari anak-anak usia sekolah yang di-screening, ternyata, Gus Ipul, 60,69% kurang kebugaran fisik. Ini saya begitu baca data ini Pak Gogot, kayaknya ini perlu juga barangkali kita pikirkan senam pagi-pagi itu kayak kita dulu zaman kita. Pak Gogot usia tahun berapa Pak Gogot? SD tahun berapa? SD tahun berapa? Pak Tata, sorry. Pak Tata tahun berapa masuk SD? Hah? 79. Nah, ini pasti mengalami SKJ masih mengalami ya, Pak Tatang ya. Oke. Udah mulai lagi? Udah mulai lagi, alhamdulillah. Kemudian 47% mengalami karang gigi, karies gigi, dan 27% menderita anemia. Kondisi-kondisi ini secara langsung menghambat kemampuan belajar dan tumbuh berkembang. CKG hadir untuk deteksi dan menemukan masalah lebih cepat sehingga penanganan bisa dilakukan semenjak dini. Tidak semua keluarga memiliki akses atau kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Ya, realitanya begitu ya, Gus Ipul ya. Apalagi yang miskin-miskin, yang istilahnya masih belum mampu. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola. Memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Progres dan capaian terkini. Rekan-rekan media, sejak diluncurkan, CKG telah menunjukkan kinerja yang masif. Sepanjang tahun 2025, CKG telah melayani lebih dari 70 juta peserta. Memasuki tahun 2026, sampai dengan awal Mei 2026, jumlah tersebut telah bertambah lebih dari 30 juta jiwa. Total, sudah 100 juta penduduk Indonesia mendapatkan CKG. Dan ini berjalan di lebih 10.000 puskesmas, di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Perjalanan kita masih panjang karena penduduk Indonesia sekarang 200 berapa? Hampir 90 juta ya, 290 juta. Baru sepertiga, 289.
Khusus untuk anak usia sekolah, berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Waduh, anak-anak udah mulai darah tinggi ya. Fenomena baru ini. Anak-anak udah darah tinggi. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Temuan-temuan ini mencerminkan 3 masalah kesehatan terbesar yang ditemukan pada anak usia sekolah. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah. Dari total yang di screening sebanyak juta telah tercatat dilakukan tata laksana dari sekitar 16,8 juta peserta CKG yang perlu penanganan tata laksana lebih lanjut, maksudnya follow up dari screening tersebut. Kelompok usia dewasa antara 18 sampai 59 tahun mendominasi dengan 60%, diikuti anak usia sekolah 7 sampai 18 tahun sebesar 16% dari total peserta. 3. Manfaat dan dampak. Rekan-rekan media, program CKG sekolah bukan sekedar angka screening, ada dampak nyata yang sudah dan akan terus dirasakan oleh mereka. Pertama, deteksi dini memungkinkan penanganan masalah kesehatan mulai dari gigi berlubang, gangguan pendengaran, hingga tekanan darah tinggi sebelum berdampak pada proses belajar dan tumbuh kembang. Saya pribadi terus terang terkejut juga Pak. Sekarang darah tinggi itu sudah melanda anak-anak sekolah. Nah ini kalau nggak ada CKG ini nggak tahu Pak Saifullah Yusuf ya, nggak tahu ya. Artinya sudah harus ada suatu analisa yang lebih mendalam. Kok anak-anak kita sudah tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi ini kalau terus berlanjut berujung pada gangguan jantung. Ya, biaya jantung besar. Kedua, anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara tanpa biaya melalui puskesmas di wilayah terdekat. Ketiga, dengan jangkauan yang terus meluas ke 48.000 lebih sekolah, CKG memastikan tidak ada anak yang tertinggal, termasuk mereka yang tinggalnya di wilayah terdepan dan terluar. Teman-teman media, sebelum kita lanjut kepada topik berikutnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Dan itu tekad kita untuk menurunkan. Baik teman-teman, kita masuk kepada tema kedua dari PHTC yang akan disampaikan oleh Bakom, yaitu pengentasan TBC. 1. Latar belakang dan urgensi. Seperti tadi kita saksikan video dari Bapak Presiden, Indonesia masih menghadapi beban TBC yang signifikan. Kita adalah salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia.
Namun pemerintah tidak tinggal diam, sebagai berbagai langkah percepatan strategis penanganan telah dijalankan secara simultan, baik penguatan screening, peningkatan kapasitas deteksi, hingga pemberdayaan komunitas dalam pencegahan dan pengobatan. 2. Progres dan capaian terkini. Rekan-rekan media, pada tanggal 3 Mei 2026 ini, capaian program TBC nasional adalah sebagai berikut. A. Penemuan kasus, lebih dari 241.000 kasus. Inisiasi pengobatan 84% dari target 95%. Dan C. Keberhasilan pengobatan 80% dari target 90%. Perlu kami sampaikan bahwa capaian penemuan kasus TBC masih memerlukan percepatan. Namun sekali lagi pemerintah telah mengambil berbagai langkah konkret yang berjalan secara simultan. 3. Langkah-langkah percepatan. Rekan-rekan media, untuk mempercepat peningkatan capaian program TBC, pemerintah telah dan sedang melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Screening TBC terintegrasi dengan CKG. Jadi sekalian Pak Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Screening TBC untuk masyarakat dan pekerja dijalankan terintegrasi dengan program CKG. Screening para pekerja telah aktif di 16 kementerian dan lembaga dan akan diperluas ke 50 kementerian lembaga lainnya. B. Penguatan kapasitas deteksi di puskesmas. Puskesmas akan diperkuat dengan alat NPOCT, Near Point of Care Testing, dan pemeriksaan X-ray yang akan dimulai pada semester 2 tahun ini. C. Pemberdayaan komunitas melalui desa siaga TBC. Sebanyak 6.484 desa kelurahan di 117 kabupaten kota pada 23 provinsi telah berkomitmen mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri. Kegiatannya meliputi screening, tracing, pendampingan pengobatan oleh kader, pemberian terapi pencegahan TBC, serta dukungan makanan bergizi. Pemerintah menargetkan pembentukan desa siaga TBC di 30% dari seluruh desa di Indonesia. Ya, dari total 70 ribuan desa, ini sekarang ada 6.000 desa, berarti baru sekitar 9%, ya, sementara target adalah 30%. D. Tracing TBC terintegrasi CKG. Program tracing TBC terintegrasi CKG dilaksanakan di 13 kabupaten kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan total sasaran 5.500 kontak dari pasien TBC sepanjang April-Mei 2026. Ini akan diperluas ke nasional secara bertahap. E. Perbaikan rumah pasien TBC. Tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023. Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan melalui aplikasi SIBaru. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB. F. Koordinasi nasional lintas sektor. Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menko PMK, dan KSP telah menggelar rapat koordinasi penanggulangan TBC bersama seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. 4. Manfaat dan dampak. Rekan-rekan media, langkah-langkah di atas adalah langkah nyata yang akan terus dirasakan oleh masyarakat. Pertama, dengan 6.000 lebih desa siaga TBC, penanggulangan TBC kini bukan hanya urusan tenaga medis, melainkan gerakan masyarakat yang terorganisir dari bawah. Kedua, target perbaikan 8.000 rumah pasien TBC memutus rantai penularan dari sumber terbesar, yaitu hunian yang tidak sehat. Jadi harus dikerjakan dari hulu. Ketiga, program tracing terintegrasi CKG di 13 kabupaten kota menjadi model deteksi aktif yang akan diperluas untuk memastikan kasus tidak hanya ditemukan tapi juga ditangani dengan tuntas. Penutup, teman-teman media,
CKG sekolah dan pengentasan TBC adalah bukti nyata bahwa pemerintah bekerja dan bergerak untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang berkualitas. Di balik setiap anak yang di-screening, ada harapan untuk perbaikan masa depan kita. Di balik setiap pasien yang diobati, ada keluarga yang terlindungi. Di balik setiap rumah yang diperbaiki, ada anak yang bisa tumbuh sehat dan pergi sekolah. Kami mengundang rekan-rekan media untuk terus memantau dan memberitakan perkembangan dua program ini. Bersama-sama kita jaga komitmen tetap berjalan di dalam jalur demi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.